أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-ibu rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala. Materi kita hari ini itu masuk kepada materi wasiat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-23, yang mana wasiat ke-23 ini lebih banyak kepada tentang cara kita meminta hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada cara atau ada banyak cara bagaimana kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita punya hajat kepada manusia, tentu banyak cara kadang kita lakukan supaya hajat kita terkabul. Yang pertama, kalau kita butuh kepada saudara pinjaman, tentu supaya pinjaman itu cepat cair, entah kepada saudara entah kepada tetangga, tentu langkah pertama yang harus kita ambil adalah berbuat baik kepada mereka. Ketika tetangga butuh uang kepada kita, kita pinjamkan terlebih dahulu. Maka suatu saat kita butuh uang pinjaman, maka dia akan gampang kasih pinjam. Artinya berbuat baik terlebih dahulu sebelum kita berharap orang lain berbuat baik kepada kita. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala itu berfirman di Quran, "Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha." Bapak Ibu kalau punya hajat apapun bentuk dan model hajatnya, maka berbuat dulu satu kebaikan, maka akan Allah bayar dengan 10 kebaikan. Punya hajat umpama rumah bisa kejual. Seandainya ada orang jual rumah, kita bantu untuk memasarkan tanpa harus menghitung fee buat saya berapa ini. Tanpa harus menghitung itu, maka suatu waktu akan ada orang tanpa kita sadari akan bantu memasarkan. Bahkan bisa jadi 10 orang yang bantu masarin. Apapun hajat kita, langkah pertama yang kita lakukan adalah berbuat baik terlebih dahulu, maka nanti akan dibayar kontan oleh Allah dengan 10 kebaikan. Kabulkan hajat orang lain lebih dahulu, maka Allah akan 10 kali lebih cepat mengabulkan hajat kita. Contoh sederhana Pak, kalau lewat di depan seknek ini kan banyak tukang dagang. Di antara hajat tukang dagang itu kan dagangannya laris Pak. Lewat tukang dagang manapun, kalau kita tidak bisa membeli dagangannya, maka bantu kabulkan hajat mereka dengan cara mendoakan. Apa doanya? Bahasa Indonesia juga gak apa-apa. Allahumma sahil umurahu wa hassil maqasidahu wa qdi hawaijah. Ya Allah, mudahkan urusan pedagang gorengan ini, wahasil maqasidah, tujuan dia tercapai, dagangannya habis, waqdi hawaijah, dan kabulkan segala apa yang, atau penuhi segala apa yang dihajatkan. Maka suatu waktu akan ada orang tanpa kita minta mendoakan kita kepada Allah supaya hajat-hajat kita terkabul. Sebagai contoh, saya kan punya bisnis Pak. Bisnis saya ini, kalau seandainya kita tidak jemput bola, maka kayaknya kemungkinan saya sulit untuk mencari pelanggan menjalankan saya punya bisnis.
Tapi semua karyawan kita itu setiap lewat pedagang manapun, saya minta mereka untuk doakan pedagangnya. Fasubhanallah, hampir setiap bulan itu kalau saya lagi ke kantor, saya tanya, hari ini kamu doakan siapa? Tadi Pak Ustadz saya lewat, ada ngelihat orang dagang gorengan, nah itu saya doakan tuh. Terus saya ngeliat ada tukang bakso gerobak, doakan. Itu saya catat Pak, cerita karyawan. Saya catat betul, hari itu dia doakan siapa saja. Itu sepanjang itu catatannya. Dan fasubhanallah, sepanjang itu juga customer mesen produk saya Pak selama 1 bulan. Karyawan-karyawan saya ini umpama doain tukang bakso atau doain tukang gorengan, atau malam jam 9 dia ketemu tukang pecel didoakan, itu jumlah yang saya dapat ceritanya itu persis dengan jumlah pada bulan itu saya dapat customer. Ini saja sudah menjelang akhir bulan Pak, laporan catatan saya sama dengan catatan cerita kawan-kawan itu di kantor. Bulan ini produk yang terjual dari saya itu sampai 40 piece. Dan di catatan saya laporan karyawan itu 40 pedagang yang mereka doakan. Itu yang baru kecatat mungkin. Kalau tidak dibalas kontan oleh Allah kebaikan dengan kebaikan, bisa jadi dilipat gandakan oleh Allah 10 kebaikan dari apa yang kita keluarkan. Kalau mau dikabul hajat, yang pertama kita kerjakan adalah doakan dulu orang lain, biar hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara supaya terpenuhinya hajat. Paling mudahnya terpenuhi hajat, cara yang kedua adalah sedekah. Mungkin sering dengar kali cerita, ada orang punya hajat, dia mau lulus ujian tes CPNS semua. Itu hampir rata-rata murid-murid saya yang tes CPNS itu, cerita dari mereka tahaddusan bin ni'mah, itu mereka hantam dulu dengan sedekah. Kan di Jabodetabek ini kalau PNS Pak, enggak ada orang dalam katanya ya, enggak ada orang dalam susah, katanya begitu. Tapi fasubhanallah, banyak di antara mereka yang tanpa pakai orang dalam, tapi mendahulukan rumus bersedekah supaya qabul hajat, ternyata jebol. Ada orang mau nikah, ceritanya Yusuf Mansur Pak, umur udah tua nih perempuan, jodoh kagak dapat, dihantam sama Yusuf Mansur buat sedekah. Subhanallah, jebol jodohnya. Ada orang ingin bangun rumahnya biar bagus, dihantam dulu di awal dengan sedekah, alhamdulillah rumahnya kebangun. Ada orang belum punya anak, berdoa sama Allah, kemudian dihantam dengan sedekah, ternyata hajatnya qabul, dikasih anak oleh Allah. Artinya poin kedua, kalau kita mau hajat kita qabul, poin kedua adalah senantiasa memancing hajat qabul dengan cara bersedekah. Nominalnya ngaruh nggak? Nggak perlu Pak. Nominal berapa saja dipersilakan untuk sedekahnya. Yang ketiga, di antara tanda kabulnya hajat, melakukan yang namanya sholat hari itu yang Bapak Ibu pegang di tangan itu saya dapat ijazah dari, saya punya orang tua Pak, dari abah saya. Beliau dapat ijazah dari guru beliau Kiai Haji Aliuddin Suryalaga. Kiai Haji Aliuddin Suryalaga dapat ijazah dari guru beliau Abah Sekumpul Pak. Ini tata cara sholat yang sampai sanadnya kepada Abah Guru Sekumpul. Jadi di wasiat yang ke-23 dari kitab 55 wasiat baginda Nabi Muhammad SAW adalah bagaimana cara kita untuk hajat kita terkabul, yang mana di hadis ini dijelaskan caranya adalah melaksanakan sholat
hajat. Tadi yang pertama untuk hajat qabul apa Pak? Doakan dulu orang lain. Doakan dulu terkabulnya hajat orang lain, baru Allah akan kabulin hajat kita. Yang kedua, dihantam dengan sedekah. Apalagi kalau seandainya punya hajat, ngecek dompet yang saya cerita itu, di dompet ada 101.000, jangan 1.000 yang dikeluarin, tapi hantam langsung 100 supaya hajat kita kabul. Yang ketiga, caranya dengan cara salat hajat. Kita baca hadisnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Abi Aufa. Hadisnya tidak ada di situ, itu langsung ijazahnya. An Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu hajah ila Allah aw ila ahadin, barang siapa yang punya hajat kepada Allah atau kepada seseorang, min bani Adam, dari keturunan Nabiullah Adam alaihi salam, falyatawadda, maka bersegeralah untuk mengambil air wudu. Falyuhsinil wudu, ketika wudu perbaiki wudunya. Nah, kenapa di sini ada kalimat falyuhsinil wudu, Bapak Ibu? Karena terkadang doa kita bukan tidak dikabul oleh Allah, tapi proses menuju kabulnya doa tidak sempurna cara yang kita kerjakan. Doa paling enak kan habis sholat. Tentu sebelum melaksanakan sholat kita ambil wudu. Kalau wudunya buru-buru, praktek cara wudunya tidak tepat, maka proses selanjutnya juga tidak akan sempurna. Ada orang saking pengen buru-burunya wudu, keceprak doang sama air, habis itu kelar. Kaki habis jalan hujan-hujan, lewat jalanan kena percikan becek, sampai masjid kagak wudu lagi, karena bisa jadi percikan di jalan ada najis. Terus juga kalau wudu ngeguyur kaki, main guyur bayi aja, celah-celah kagak dibersihin, itu bukan yuhsinil wudu. Maka proses supaya doa kita enak dan nikmat itu sebelum melaksanakan salat, falyuhsinil wudu, maka perbaiki dulu tata cara wudu. Kemudian thumma liyusalli rak'ataini. Nah, kalau di sini ada hadisnya itu melaksanakan sholat hajat dengan tata cara sholatnya cukup 2 rakaat. Thumma liyusalli rak'ataini thumma liyuthni 'ala Allah. Sholat hajat 2 rakaat, niatnya pakai bahasa Indonesia saja boleh. Ya Allah, saya niat melaksanakan sholat hajat 2 rakaat karena Engkau. Setelah sholat hajat, salam kanan salam kiri, jangan langsung kabur doa. Doanya yang pertama urutannya adalah puji Allah dulu. Cara puji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Mau diterusin boleh, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, atau alhamdulillahilakal hamdu hamdan katsira, atau ahmadukallahumma wa bihamdik, terserah. Mau alhamdulillahirabbil alamin saja juga boleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian wal yusalli 'alan nabi, setelah muji Allah baca sholawat, hamdalah, habis itu sholawat. Setelah baca hamdalah, habis itu sholawat, kemudian baca doa yang panjang ini Pak di hadis. Kenapa saya tidak masukkan di situ? Karena doanya panjang, biasanya ngafalnya males. Bacaan doanya la ilaha illallahul halimul karim, kemudian subhanallahi rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir wa salamata min kulli itsm, la tada' li dzamban illa ghafartah, dan seterusnya. Jadi doa yang panjang ini mau pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa Indonesia juga
Boleh. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah. Ya Allah, jangan Engkau tinggalkan aku dengan dosa-dosaku, melainkan telah Engkau hapuskan segala dosa-dosa. Wala haman illa farajtah. Ya Allah, jangan Engkau biarkan aku dalam keadaan sulit, melainkan Engkau berikan jalan keluar kemudahan. Wala dainan illa qadaitaha wa yassartah. Ya Allah, jangan Engkau tinggalkan aku dengan hutang piutang, melainkan Engkau sudah lunasi. Yang utang saya selalu bahas ini kan, yang utang siapa yang disuruh lunasin? Siapa? Yang utang kita yang disuruh lunasin? Allah. Yang bikin dosa kita yang disuruh ngampunin? Allah. Baik banget kita punya Tuhan ini. Wassalamata min kulli itsm. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada kita dari segala dosa yang kita perbuat. Kemudian wala hajatan hiya laka ridhan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, semua hajat yang kami minta kepadamu, tolong Engkau ridhoi dan Engkau kabulkan. Jadi cara yang pertama dalam perkara salat, ada salat hajat berupa 2 rakaat. Rakaat pertama bebas baca apa saja, rakaat kedua juga bebas baca apa saja. Setelah 2 rakaat ini selesai, doanya juga sebetulnya bebas, doa apa saja. Yang penting proses pertamanya adalah mengucapkan hamdalah, dan yang kedua mengucapkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara yang kedua, salat hajat 4 rakaat. Kenapa saya ngasihnya yang ini bukan yang ini? Karena saya yang dapat ijazahnya yang ini, bukan ijazah yang 2 rakaat. Karena diantara adab dalam ilmu adalah tidak menyampaikan yang dia tidak punya sanad keilmuannya. Untuk sholat hajat ini kebetulan kita punya sanadnya, dan jelas sanadnya dari kita punya abah. Sholat hajat yang di kopi ini, tata caranya itu ada 4 rakaat. Kenapa saya kasihnya yang banyak, rakaatnya 4? Karena kayaknya kalau minta sama Allah buru-buru juga kagak adab ya. Sholat hajat 2 rakaat doang, nggak ada ketenangan dalam meminta segala hajat kita kepada Allah. Kalau di lembaran yang Bapak Ibu pegang, itu tata cara salatnya, salat hajat ini terdiri dari 4 rakaat. Caranya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Rakaat pertama setelah baca Al-Fatihah, baca potongan ayat yang ada di makalah. Surat apa di situ, Pak? Ayat berapa? Mantap. Rabbana, bacanya apa? Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Boleh nggak sholat sunnah baca tulisan? Sholat sunnah atau megang Quran dan begini, boleh nggak sholat sunnah megang Quran? Atau megang handphone yang ada ayat Qurannya, boleh nggak? Sholat sunnah boleh. Sholat sunnah mau megang Quran boleh. Kalau bingung megang kertas itu, pegang aja Quran tapi dilipat Quran, tandain halamannya. Yang pertama surat Al-Kahfi ayat 10. Berapa kali dibaca? 10 kali. Allahu Akbar. Alhamdulillah waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Terus sebanyak 10 kali. Selebihnya ruku, sujud dan seterusnya, bangun lagi rakaat kedua. Rakaat kedua surat apa di situ? Toha ayat 25 sampai 28.
25 sampai 28 bunyinya Rabbish rahli sadri. Kemudian wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Begitu juga 10 kali. Habis itu salah. Langsung berdiri lagi rakaat ketiga, habis Fatihah baca surat Al-Mu'min ayat. Taib bacanya fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ilallahi innallaha basirun bil ibad. 10 kali juga. Rakaat keempat bacanya Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Habis selesai rakaat keempat salam. Jangan langsung berdiri, jangan langsung kabur, jangan langsung doa juga. Langsung sujud lagi, Pak. Di dalam sujud baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sebanyak 41 kali. Ini akan betul-betul nikmat merasakan kita munajat kepada Allah dengan cara salat sunnah seperti ini. Dan alhamdulillah banyak hal saya pribadi ketika ada hajat yang hendak saya kejar, sholat ini kita laksanakan. Bangun rumah tahfiz, Pak, yang butuh dana sekitar 5,3 miliar, itu tidak sampai 1 tahun uangnya terkumpul. Tidak sampai 1 tahun. Pembangunan juga tidak sampai 1 tahun. Rumah tahfiz laki-laki butuh dana 5 miliar, alhamdulillah sudah selesai, lunas. Kita tidak punya hutang. Kemudian warga minta lagi, Ustaz, jangan laki-laki doang rumah tahfiz dibangun, bangun juga rumah tahfiz buat perempuan gratis. Otomatis kita punya hajat lagi supaya rumah tahfiz perempuan bisa dibangun. Butuh lagi dana sekitar 4 miliar. Alhamdulillah nggak sampai 1 tahun sudah terkumpul sekitar 2,7 miliar. Rumah tahfiznya sudah berdiri, Pak, sudah dicor, sudah pakai tembok. Tinggal beberapa, buat Allah kan kecil, Pak. Ngabulin hajat kita Allah susah apa gampang? Gampang, Pak. Tinggal seberapa besar kita punya kesungguhan minta betul-betul kepada Allah. Ya caranya lewat begini. Kalau sholat 2 rakaat kadang kan khusyuknya kurang. Kita punya hati Allahu Akbar, alhamdulillah, Allahu Akbar, kul ahad lagi, kalau enggak Al-Kausar. Inna atayna kal-qatar, Allahu Akbar, kelar kagak enak. Yang khusyuk salat itu yang antep gitu. Itu tentang rumah tahfiz. Saya mau ke Mesir dulu juga. Saya pakai ini, Pak. Ngejar beasiswa. Saingan saya 675 orang dari seluruh Indonesia, yang diterima cuma 90. Kita hantam dengan sholat hajat ini. Kemudian biar di Mesir kita bisa berangkat haji gratis tanpa biaya. Saya hantam lagi pakai cara ini. Akhirnya dari sekian ratus orang yang tes haji gratis, kita termasuk di dalamnya, 45 orang. Butuh istri solehah, cantik, putih, kaya raya, anak keturunan apa, semuanya lah sebut. Dapat, Pak, saya pakai cara ini. Hah? Yang belum nikah, yang udah nikah, saya nggak ijazah yang ini nih. Buat kawin lagi enggak. Buat hajat yang lain saya ridho. Kalau buat kawin lagi kagak. Iya, kita hantam lagi. Salat hajat begini. Kemudian saya balik dari Mesir belum punya rumah, Pak. Belum punya rumah, nggak tahu mau kerja apa, nggak tahu mau ngajar di mana, kendaraan nggak punya, mau numpang di mana belum tahu.
Numpang di rumah orang tua kah? Apa numpang di rumah mertua kah? Saya belum tahu. Istri saya taruh mana? Belum tahu. Uang ada apa enggak? Enggak ada, Pak. Balik dari Mesir tiket pesawat mahal luar biasa. Hantam lagi sholat hajat. Belum sampai Indonesia tiba-tiba masuk WA. Kamu tinggal di rumah ini rumah buat kamu. Nanti urusan dalamnya isinya ini. Ntar kamu kalau nggak ada kendaraan ini motor buat kamu. Semuanya Pak dipenuhi Allah kebutuhan saya. Sampai Indonesia saya nggak bingung. Baru juga mendarat sampai rumah. Besoknya ada orang datang, Pak Ustaz ada pesantren yang butuh guru. Jadi kita betul didatangi oleh hajat yang kita butuh. Bukan kita yang kerja ngejar mati-matian supaya hajat kita terpenuhi. Caranya yaitu betul-betul minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hadis qudsi sudah jelas, Allah bilang, ya bani Adam, la takhafanna min dhiqir rizq madama khazaini mal'anah wa khazaini la tanfaddu abada. Wahai anak cucu keturunan Adam, mau sampai kapan kamu takut kebutuhan hajatmu tentang rezeki tidak aku penuhi, kata Allah. Ketahuilah wahai anak Adam, selagi berangkasku masih penuh, hajatmu kecil buatku, kata Allah. Dan kamu juga harus tahu, berangkasku tidak akan pernah habis. Ini kalimat tajam dari Allah, Pak. Firman yang tajam ini. Artinya apa? Kita tidak dituntut untuk takut tidak terkabulnya hajat kita masalah rezeki. Sampai akhirnya Allah ngasih penekanan lagi kedua, khalaqtuka li'ibadati fala tal'ab. Kalau mau hajat kamu kabul, nurut apa yang saya suruh, kata Allah. Apa Allah suruh? Wahai anak Adam, khalaqtuka li'ibadati fala tal'ab. Kamu aku ciptain itu buat ibadah, jangan main-main. Perkara ibadah jangan main-main. Wa dhamintu laka rizqaka fala tata'ab. Anak Adam, kata Allah, 4 bulan 10 hari kamu di kandungan, aku sudah jamin 3, kata Allah. Yang pertama, jodohmu sudah aku jamin. Yang kedua, matimu aku sudah atur. Yang ketiga, rezekimu sudah aku hitung. Maka kalau rezekimu sudah ada jaminan dariku, kata Allah, fala tata'ab. Enggak usah terlalu ngoyo supaya hajat kita masalah rezeki dikabul oleh Allah. Kita bisa dapat dengan cara ngoyo, jangan. Santai aja, Pak. Sekelas Imam Ali aja masalah rezeki santai. Sayyidina Ali khalifah, pernah Pak gak punya uang, anak istrinya kelaparan. Sedangkan istrinya Sayyidina Ali itu kan anaknya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu beliau punya dunia dan seisinya, Pak. Allah tuh bilang sama Nabi Muhammad, ya Muhammad, in aratta ja'altu amra ummatika ilaik. Wahai Muhammad, mau gak ente, kata Allah, apa ya Allah, semua urusan umatmu di dunia, di alam semesta ini, aku serahin kepadamu. Kamu jadi tanganku. Artinya Nabi Muhammad seperti jadi Tuhan yang memutuskan segala perkara. Allah sampai nawarin itu ke Nabi Muhammad. Artinya apa? Alam semesta ini bisa saja diatur secara sempurna oleh Nabi Muhammad. Tapi yang punya alam semesta aja masih kelaparan. Pernah nggak Pak sholat ke Masjid Al-Muharram di perut banyak banget batu kolar? Belum pernah tau? Nabi Muhammad sholat perutnya nempel batu kolar, Pak.
diikat batu karena menahan lapar. Artinya di hadis ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita punya hajat kepada Allah, maka bersungguh-sungguhlah munajat kepada Allah, nanti tuh hajat akan datang dengan sendirinya tanpa kita minta. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk lembaran yang ada depan Bapak Ibu sekalian itu saya ijazahkan secara umum, silakan diamalkan, silakan dipakai. Kalau belum mengamalkan tentu belum tahu mujarrabatnya. Kalau belum mengamalkan tentu belum terasa bagaimana mujarabnya ini sholat. Kenapa saya pede sekali kasih ini Pak? Karena saya sudah tajribah. Tajribah ini sudah ratusan kali saya ngerjain ini sholat, dan fadilahnya luar biasa. Saya sudah merasakan itu, karena diantara adab dalam ilmu adalah ketika mengijazahkan sesuatu, seorang guru itu harus sudah mengerjakan, dan seorang guru itu juga harus sudah merasakan. Saya tidak boleh mengijazahkan ke bapak umpama ada wirid nih Pak, bunyi wiridnya kantiniat kulo nyuwun songko kedadean pengiling pengerung pemandang pengucap zahir dan batin saking kersek ridhani Allah. Wirid bahasa Jawa saya belum boleh ngamalin, belum boleh ngijazahin. Kenapa? Karena saya belum merasa mujar rabahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga yang disampaikan ini bisa bermanfaat. Saya tarik satu kesimpulan. Yang pertama, supaya hajat kita dikabul oleh Allah, kita ngapain Pak? Doakan dulu hajat orang lain. Maksud doakan ini, itu doakan langkah paling akhir ya Pak. Kalau bisa kita bantu terkabulnya hajat dia, kita bantu dulu kabulin hajat orang lain. Ada nenek-nenek di depan seknek mau nyebrang bawa plastik besar. Apa hajat itu nenek Pak? Bisa nyebrang, kabulin hajatnya tuh. Berhentiin motor, ayo nek saya bantu nyebrang. Ada kucing mau nyebrang bingung karena motor lalu lalang, berhenti Pak motor, kabulin tuh hajat kucing. Ada tukang gorengan, tukang pangsit mau dagang sedang jalannya tanjakan, berhentiin motor, dorongin itu gerobak, kabulin hajatnya. Maka Allah akan mudahkan hajat kita. Kalau nggak bisa bantu itu, maka mendoakan dia. Yang kedua, untuk dikabul hajat caranya hantam dengan sedekah. Ya, ini kan ada makna tersirat. Makna tersiratnya adalah tadi kan saya ceritakan, yang belum nikah susah banget dapat jodoh, bisa dihantam pakai sedekah. Atau yang mau nikah susah banget dapat ridho dari kedua orang tua, bisa juga dihantam lewat sedekah. Yang mau nambah sedekahnya kudu banyak. Kalau sedekahnya 50.000, harap namanya susah. Yang ketiga melaksanakan salat yang namanya salat hajat. Ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat. Kalau 2 rakaat bebas ayat, bebas doa. Yang penting hamdalah dan juga sholawat. Kalau yang 4 rakaat caranya persis di kertas. Wassallallahu ala khair khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma istawda'na bima 'allamtana wa fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih. Ya Allah, kami titipkan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami ya Allah. Kembalikanlah ilmu tersebut di saat kami membutuhkannya ya Allah. Wassallallahu ala khair khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga Bapak Ibu semua sehat selalu, dimudahkan urusannya oleh Allah selalu. Wassallallahu ala khair khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.